Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elmi Nurbaya, guru STIP Alputra. Ada rekan saya, saya Ibu Hati Sugesti dari SMP Aldelina. Dan rekan saya Mariana Oktaviana Krisna dari SDN 3 Tanjung Balai. Kami adalah calon guru penggerak angkatan 9. Dan kami akan mempraktikkan praktek coaching dengan alur Tirta. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Mariana. Waalaikumsalam Bu Eli. Bagaimana kabarnya Bu Mariana hari ini? Alhamdulillah Bu Eli. Bu Eli bagaimana? Alhamdulillah seperti Bu Mariana yang lihat ini. Alhamdulillah kita sehat. Ya alhamdulillah. Baik Bu Mariana, hari ini kita akan melakukan coaching ya Bu ya. Iya. Nah sebelum kita melakukan coaching ada sedikit yang saya tanyakan, boleh Bu? Boleh Bu. Baik, pada saat coaching ya, nanti coach dengan coaching, nanti saya akan mengamati ya Bu ya, dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian coachingnya. Apakah sudah sesuai nanti dengan alur tirtanya, kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci coaching, dan juga bagaimana coaching tersebut merespon ya dan menanggapi pertanyaan dari coach ya. Nah, jangan lupa juga nanti disesuaikan dengan prinsip coaching, di antaranya itu ada kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Mungkin sebelum dilakukan observasi nih, menurut Bu Riana ya, jadi boleh saya menaikkan kembali? Boleh Bu, silakan. Ya, baik. Nah, untuk pertanyaan yang pertama nanti yang akan Ibu kembangkan pada coaching ini. Mungkin pada praktek coaching ini yang akan saya kembangkan itu Baik Bu Mariana, nah untuk pertanyaan yang pertama ya, yang akan saya tanyakan kepada Ibu, kompetensi apa nanti yang akan Ibu kembangkan pada coaching tadi? kalau untuk praktek coaching hari ini saya akan mengembangkan 3 kompetensi gitu ya. Yang pertama kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan dengan aktif, dan yang ketiga memberikan pertanyaan yang berbobot. Mantap sekali ya. Nah dari 3 kompetensi tadi ya yang ada Bu Mariana sebutkan, kompetensi mana nih yang akan Ibu kembangkan secara spesifik dan ingin diobservasi? Yang mungkin kalau kali ini yang saya akan fokuskan itu pada kompetensi mendengarkan aktif ya. Karena dengan mendengarkan aktif otomatis kita itu berada pada posisi kehadiran penuh, dan juga dengan mendengarkan aktif kita juga bisa menggali dan membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk coach kita nantinya. Mantap sekali ya Bu Mariana. Baik, kemudian yang terakhir ya Bu ya, indikator apa atau indikator yang bagaimana menurut Bu Mariana yang diniatkan oleh Bu Mariana dalam proses coaching kita kali ini? Indikator yang saya harapkan coach saya itu bisa menemukan solusi dari pemikirannya sendiri. Jadi nanti semoga saja gitu ya, saya bisa mengarahkan, memberikan pertanyaan yang bisa membuat dia menggali potensi yang ada dalam dirinya, sehingga dia bisa memecahkan masalah yang dia hadapi. Nanti masalah yang akan dia sampaikan apa, dia bisa menemukannya sendiri. Dengan saya bisa mengarahkannya, dia bisa mengoptimalkan potensi dalam dirinya. Baik, luar biasa ya. Baik Ibu Mariana, terima kasih ya atas jawabannya. Silakan Ibu nanti bisa melakukan coaching bersama rekan Ibu ya dengan sebaik-baiknya, dan nanti setelah proses Ibu melakukan coaching ya, setelah selesai kita akan ngobrol-ngobrol kembali ya Bu ya. Ya, Bu. Terima kasih sekali Bu ya. Jadi saya ada tujuan yang lebih jelas gitu ya untuk coaching hari ini. Terima kasih Bu. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Herni. Waalaikumsalam Bu. Gimana kabarnya Bu Herni? Alhamdulillah baik. Jadi gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Bu Herni kemarin kan katanya Bu Herni mau ada yang ngobrolin nih sama saya. Kebetulan kita lagi ada waktu nih. Boleh Bu Herni kalau mau cerita saya siap mendengarkan.
tadi kan Ibu sudah menyampaikan Bu ya, Ibu alhamdulillah udah punya gambaran gitu. Nah, menurut Ibu nih, kira-kira kapan Ibu mau mulai melaksanakan yang barusan Ibu rencanakan? Sepertinya minggu depan, insya Allah saya coba minggu depan. Saya akan coba untuk mendatangi teman saya dan minta dia membantu membuat KTP sehingga membantu saya untuk bisa memberikan pemahaman kepada anak-anak tentang menghafalkan Al-Quran. Bagus ya Bu ya, saya setuju Bu. Kalau bisa memang lebih cepat itu lebih baik Bu ya. Nah, alhamdulillah Bu ya. Bagus sekali Bu ya, alhamdulillah Bu. Saya juga setuju sama pendapat Ibu. Jadi lebih cepat itu lebih baik dan lebih mempercepat hasil yang kita harapkan. Ya Bu, terima kasih atas waktu yang diberikan sehingga hari ini saya merasa mendapat pencerahan bagaimana saya bisa menerapkan hafalan perkalian pada anak. Sama-sama Bu ya. Nanti kalau Ibu sudah melaksanakannya, kita ngobrol-ngobrol lagi Bu ya. Saya pengen tahu nih hasilnya bagaimana gitu. Oke Bu, terima kasih. Bu, terima kasih atas bantuannya. Insya Allah nanti saya akan menyampaikan apa hasil dari dia. Bu, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semoga sukses ya Bu Hermi. Sama-sama. Berdiri hari ini. Alhamdulillah baik Bu. Terima kasih. Ya, Bu Eli gimana kabarnya Bu Eli? Alhamdulillah sehat-sehat. Baik Bu Riri ya, sebelum saya akan menanyakan beberapa pertanyaan pasca observasi ya, tadi Bu Riri sudah melakukan coaching bersama rekan Ibu Hermi ya. Nah, yang pertama apa saja nih ya yang sudah Ibu dapatkan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Pada saat tadi coaching, alhamdulillah sudah berjalan lancar. Terus saya rasa juga saya sudah mencapai indikator yang tadi saya rencanakan, yaitu coach bisa menemukan sendiri solusi dari masalah yang dia alami, dia hadapi. Nah, untuk mencapai indikator tersebut, tadi di coaching juga di percakapan coaching juga saya sudah menerapkan alur tirta Bu ya, dari mulai menetapkan tujuan, menggali tujuannya, terus mengidentifikasi apa masalahnya. Lalu saya juga menggali bagaimana Bu Heni bisa menemukan rencana aksi yang bisa dia lakukan gitu. Dan terakhir juga saya juga menggali bagaimana Bu Heni bisa menerapkan tanggung jawab dari rencana yang sudah beliau temukan untuk bisa segera diterapkan gitu. Jadi sehingga akhirnya Bu Heni bisa menemukan solusi sendiri dari dirinya sendiri gitu. Jadi kami tadi posisi saya hanya menggali agar Bu Heni itu bisa mengembangkan dirinya dan menemukan solusi yang ada dalam dirinya sendiri. Luar biasa ya Bu Riri ini. Oke, tadi Ibu sudah berhasil ya melakukan coaching dengan alur tirta. Nah, tadi saya mengobservasi ada 2 catatan ya yang saya buat tadi. Bu Riri tadi sudah bisa ya menyampaikan pertanyaan-pertanyaan dengan alur tirta tadi ya, yaitu sudah menanyakan tujuan pada coaching, kemudian sudah mengidentifikasi permasalahan yang ada pada coaching. Kemudian Ibu juga tadi sudah mengarahkan coaching untuk membuat rencana aksi gitu ya. Dan tindakan apa yang harus dilakukan juga dengan Ibu Riri itu ya, sudah berhasil menemukan rasa. Nah, oke, tadi juga saya mendengar ya percakapan Ibu dengan coaching itu ya sudah fokus gitu, terarah ya. Artinya itu Ibu sudah ada kehadiran penuh ya. Kemudian Ibu sudah mendengarkan aktif dan tentunya Ibu tadi sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach ya. Jadi saya apresiasi ya Bu Maria, sangat luar biasa apa yang sudah ya, sama-sama apa yang sudah Ibu berikan untuk proses coaching ini mudah gitu ya. Mudah-mudahan nanti Bu Riri semakin sukses ke depannya ya, diberikan kemudahan lagi, diberikan kelancaran lagi dalam coaching berikutnya. Terima kasih sekali. Iya,
ya boleh satu lagi nih ya. Lalu kompetensi apa nih? Ya, kompetensi apa lagi yang ingin Bu Riri kembangkan untuk kedepannya berdasarkan hasil coaching ini? Kalau tadi kan harapan saya itu saya bisa meningkatkan kompetensi mendengarkan aktif ya. Nah, untuk selanjutnya saya ingin menguasai lagi kompetensi untuk membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot. Jadi kalau bisa sih tiga-tiganya gitu terangkum menjadi lebih optimal gitu. Dan selain itu juga saya juga akan mempelajari lagi bagaimana alur tirta yang sebaik-baiknya gitu, karena yang pasti pada saat memberikan coaching pastilah ada kekurangannya, tapi saya akan berusaha untuk mempelajari lagi alur tirta agar saya bisa memberikan coaching lagi yang lebih baik untuk mungkin nanti rekan saya atau murid saya di sekolah. Mantap ya. Baik Bu Mariana, luar biasa ya. Jadi Ibu itu akan mendalami lagi alur tirtanya ya, supaya lebih baik lagi. Semoga nanti kedepannya nih kita bisa melakukan coaching ya, coaching dengan lebih baik lagi dan maksimal. Mungkin itu saja ya. Demikian untuk pasca observasi ini, semoga bermanfaat ya Bu Riri. Terima kasih sekali ya Bu Riri. Sama-sama. Saya jadi lebih merefleksi yang sudah saya lakukan dari rencana awal sampai rencana akhir. Terima kasih sekali Bu Riri. Sukses ya Bu Riri. Sama-sama. Iya. Ya udah kalau begitu saya akan melanjutkan lagi. Assalamualaikum Bu Erni, bagaimana kabarnya Bu Erni? Waalaikumsalam Ibu, alhamdulillah kabar saya baik-baik saja. Eh, Ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, terima kasih ya. Hari ini Bu Erni kan mau coaching Bu ya, mau pakai coaching ya. Alhamdulillah betul Bu, hari ini saya praktik coaching. Nah, tapi sebelum coaching nih, saya mau ada beberapa pertanyaan Bu, boleh Bu? Boleh. Mantap. Jadi gini Bu, dan nanti pada saat coaching, pada saat Ibu sebagai coach dan coach akan saya amati. Lalu setelah itu akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Jadi seperti apakah Ibu sudah menerapkan alur ceritanya, atau apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, apakah Ibu sudah menerapkan prinsip-prinsip sebagai coach, dan seperti itu. Dan nanti juga saya akan mendengarkan respon dari jawaban Ibu. Apakah coach tersebut sudah bisa mendapatkan apa yang diharapkan dari coach, dan juga apakah proses kreatif juga bisa memaksimalkan potensi coachingnya, seperti itu Bu ya. Jadi mungkin nanti akan ada sedikit yang akan saya tanyakan lagi pada Ibu. Boleh Bu? Boleh. Nah Bu, dari pertanyaan sebelum coaching Bu ya, sebelum praktek coaching, apa kompetensi yang ingin Ibu kembangkan nih dalam proses coaching Ibu kali ini? Oke, untuk proses coaching saya hari ini, saya akan coba mengembangkan 3 potensi. Yaitu yang pertama tentang kehadiran penuh. Yang kedua, saya coba untuk mendengarkan secara aktif apa yang disampaikan oleh coach. Nah, yang ketiga adalah memberikan pertanyaan yang berbobot apabila sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coachnya. Berarti hari ini Ibu ingin mengembangkan 3 kompetensi Bu ya, dari mulai mendengarkan aktif, terus kehadiran penuh, dan juga memberikan pertanyaan berbobot gitu Bu ya. Nah, kalau dari ketiga kompetensi tersebut nih, mana yang akan Ibu fokuskan ini untuk ditingkatkan di pelaksanaan coaching Ibu kali ini? Berarti tadi Ibu mau mengembangkan 3 kompetensi sebagai coach Bu ya, dari mulai kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan juga memberikan pertanyaan berbobot. Nah, kalau misalkan yang ingin Ibu fokuskan, Ibu tingkatkan nih dari 3 kompetensi tadi, yang mana Ibu untuk coaching kali ini? Saya coba akan kembangkan lebih spesifik lagi, yaitu mendengarkan secara aktif. Karena apabila saya mendengarkan secara aktif, saya akan coba lebih fokus terhadap coachnya, dan saya coba akan lakukan kehadiran penuh ya. Jadi ketika saya aktif, saya akan coba hadir penuh dengan mendengarkan secara aktif pertanyaan yang mengajukan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan yang disampaikan oleh coachnya. Jadi untuk kompetensi yang ingin Ibu fokuskan itu yang pertama akan mendengar. Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan secara aktif,
Karena dengan mendengarkan secara aktif, saya mencoba lebih fokus dan ada kehadiran penuh, dan dengan mendengarkan aktif, saya juga dapat mengajukan pertanyaan yang lebih baik dan lebih bagus sesuai apa yang disampaikan oleh coach. Jadi teman-teman yang saya tangkap, berarti ibu ingin fokus pada mendengarkan aktif, kompetensi mendengarkan. Nah, menurut ibu nih, apa indikator ketercapaian dari coach yang akan ibu lakukan hari ini? Saya akan coba untuk mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi, dan juga coach memiliki rencana aktif ke depannya sehingga ia tahu langkah apa yang harus ia lakukan. Bagus ya Bu, jadi Ibu udah ada target Bu ya untuk pagi hari ini. Baik Bu, terima kasih sekali atas jawaban-jawaban Ibu. Semoga proses coachingnya lancar, dan nanti setelah coaching kita mau ngobrol lagi Bu ya untuk mengobservasi dari hasil coaching Ibu hari ini. Ibu mangga ya. Terima kasih Ibu, silakan Ibu dilanjutkan ke proses coachingnya Ibu. Assalamualaikum, selamat siang Bu Eli, apa kabarnya hari ini Bu? Waalaikumsalam, selamat siang juga Ibu. Alhamdulillah baik. Kalau Ibu gimana? Baik, alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua sehat selalu ya. Iya. Dengan kondisi cuaca hari ini panas siang, panas hujan, tapi ternyata hujannya nggak jadi, dan itu bisa kadang-kala membuat kita itu menjadi tidak sehat. Oh iya, gimana Bu? Kemarin tuh Ibu kan, saya tuh pernah terima pesan ya dari Ibu Eli. Katanya Ibu Eli pengen ngobrol sesuatu dengan saya. Kira-kira apa? Ibu butuh ngobrol aja sih sama Ibu ya, pengen curhat-curhat karena saya merasa Ibu itu adalah sosok yang ideal buat saya ya, yang mungkin enak buat saya jadikan teman ngobrol gitu Bu, karena saya tuh ada apa ya, sedikit keganjalan gitu yang pengen saya obrolin. Oh boleh Bu, Ibu taruh berlebihan, tapi insya Allah saya coba ya untuk mendengarkan kira-kira apa yang akan Ibu utarakan hari ini. Iya, gini Bu, saya tuh dapat laporannya Bu ya, dapat punya rekan kerja, Bu ya di sekolah gitu. Beliau itu ngajar di kelas atas. Saya itu banyak menerima keluhan dari murid-muridnya. Katanya beliau itu adalah sosok yang kejam, tapi mungkin kejamnya dalam arti tanda kutip ya Bu ya. Dimana beliau itu, kata anak-anak gitu, beliau itu selalu memaksakan mereka untuk memahami sebuah mata pelajaran. Beliau juga suka memampang nilai-nilainya itu mulai dari nilai yang tertinggi sampai nilai yang terendah. Kemudian beliau juga kadang suka marah itu kalau apa yang diajarkan oleh beliau itu anak-anak tidak bisa seperti itu Bu. Jadi murid-murid ini mengeluh kepada saya, mereka merasa tertekan gitu, merasa tidak nyaman gitu. Jadi suasana di kelas pun jadi tegang seperti itu Bu. Oh gitu, berarti itu tuh banyak keluhan dari murid tentang pembelajaran beliau ya Bu ya? Iya betul itu. Oh iya, namun sebelum ke obrolan berikut, kira-kira apa sih yang Ibu harapkan tujuan akhir dari diskusi kita hari ini? Ya Bu, saya berharap ya ada solusi lah Bu ya. Dari obrolan ini saya ingin punya solusi dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi anak-anak ya. Dari keluhan anak-anak ini, mereka itu menginginkan gitu supaya gurunya tersebut itu jangan seperti itu gitu. Gurunya tersebut itu inginlah memahami kebutuhan belajar mereka, seperti itu Bu. Baik, kalau memang demikian berarti selama ini anak menitipkan keluhan ke Ibu agar Bu Eli bisa menjembatani permasalahan yang mereka hadapi terkait pembelajaran, kan? Iya Bu ya. Lalu apa sih yang Ibu lakukan ketika menerima keluhan dari anak-anak tersebut? Saya ketika itu menerima keluhan dari anak-anak itu ya, saya mencoba tersenyum aja Bu. Saya coba tersenyum, saya coba santai, saya coba menerima ya, menampung segala laporan dari anak-anak tersebut, dan saya berkata kepada anak-anak,
insya Allah nanti Ibu akan bicarakan dengan guru kalian seperti itu, Bu. Iya betul, bagus sekali sikap Ibu. Ternyata memang harusnya seperti itu ya Bu ya, karena kita menyebarkan ini dari anak-anak kepada rekan kerja kita. Nah, sikap Bu Eli itu sudah tepat dan tulus menerima keluhan anak-anak dan terbuka. Kemudian menurut Bu Eli kira-kira solusi apa yang bisa mengatasi permasalahan tersebut, Bu? Karena saya merasa peduli nih Bu ya kepada rekan kerja saya ini, jadi kemarin itu saya sempat mengajak beliau untuk makan siang ya di sela-sela istirahat jam kedua, ya hanya sekedar ingin ngobrol-ngobrol aja, karena saya juga lumayan udah lama juga nih sama beliau itu nggak curhat-curhatan gitu. Jadi saya melakukan hal seperti itu supaya nanti ketika obrolan merasa rileks dan nyaman aja. Nah saat itu saya ngobrol-ngobrol santai ya sama beliau, mencoba untuk memulai pembicaraan bahwa saya berniat, saya itu ingin meminta izin kepada beliau untuk masuk ke kelas beliau untuk melihat dan membantu beliau ketika di kelas. Karena saya suka melihat ya di meja beliau itu menumpuk koreksiannya, tugas-tugas dari anak-anak seperti itu. Wah bagus juga pendekatan Ibu, bersifat persuasif. Sambil ngajak makan siang di jam istirahat supaya suasananya lebih akrab. Lalu apa sih ya Bu yang Ibu Eli sampaikan kepada guru tersebut? Iya gini Bu, nah dari obrolan saat makan siang itu beliau itu sempat curhat ya kepada saya dan sempat mengeluh juga kepada saya. Katanya, kenapa ya gitu, saya itu sudah mengajar dengan maksimal gitu, apa yang sudah saya ajarkan di dalam kelas, tapi kenapa gitu murid-murid itu tetap saja nilainya tidak bertambah gitu, tidak meningkat. Lalu kemudian saya pun istilahnya mengapresiasi beliau gitu ya, dengan perjuangan beliau agar jangan berputus asa gitu, karena beliau sudah berjuang untuk membentuk murid-muridnya agar lebih meningkat lagi gitu. Mengapresiasi beliau atas perjuangan beliau untuk membentuk anak-anaknya agar menjadi murid-murid yang pintar gitu. Dan sebagai bentuk kepedulian saya juga, saat itu saya membawa buku-buku cerita yang sudah pernah saya baca, di mana di sana itu ada buku yang dari Toto Chan, kemudian ada buku yang berjudul Summer Hill School, kemudian ada buku Sekolah Saja Tidak Pernah Cukup, dan juga ada buku dari John Locke ya. Saya memberikan buku itu ya dengan harapan gitu beliau bisa terinspirasi dari buku-buku tersebut, karena di sana juga saya memberikan pengalaman apa yang sudah saya baca di buku tersebut, bahwa ternyata ya belajar bersama anak-anak itu tidak seperti yang dulu saya lakukan, ngajar saya itu monoton, standar gitu. Nah jadi dalam obrolan ini saya melihat rekan saya ini sepertinya kurang memahami ya, bahwa sebetulnya itu murid-murid itu banyak memahami mata pelajaran ya, jadi bukan hanya mata pelajaran beliau saja gitu. Nah jadi dari sini saya belajar ya hal-hal yang kontekstual itu ternyata lebih bagus gitu, dan kemudian bahwa belajar itu seharusnya ya yang menyenangkan Bu, tidak menegangkan seperti itu. Wah bagus sekali, berarti itu cenderung ke arah guru yang ideal ya Bu ya, bukan menurut Ibu. Nah sekarang kalau misalnya seperti itu, kira-kira guru yang ideal itu yang bagaimana ya Bu menurut Bu Eli? Menurut saya guru yang ideal itu tentunya guru yang berpihak pada murid, guru yang memahami kebutuhan belajar murid, seperti itu Bu. Oke baik Bu, kalau kita beri nilai skala antara 1 sampai 10, menurut Ibu Eli, guru tersebut ada di posisi skala berapa ya Bu? Kalau menurut saya, rekan saya itu ada di posisi 5 Bu ya, karena beliau kan belum memahami dalam memenuhi kebutuhan belajar muridnya. Kalau dengan cerita dari Bu Eli, kira-kira harapan Bu Eli itu ingin seperti apa rekan kerja Bu Eli itu? Mungkin saya berharap ya ingin rekan saya itu ya bisa naik lah, ya
bisa naik ada di level 8 atau 9, karena sebetulnya rekan saya ini berpotensi, memiliki banyak kompetensi ya, cuma mungkin dari segi memahami muridnya mungkin. Oke Bu, ini bagus tuh ya, biar gimana kita juga punya punya keinginannya supaya rekan kita itu lebih bagus. Nah, dengan apa yang Ibu Eli pikirkan tersebut, kemudian bagaimana rencana Ibu ke depan dalam membantu permasalahan rekan Ibu itu? Yang pertama, karena kan ketika pembicaraan itu ya saya melakukan pendekatan bersama beliau di jam makan siang itu ya, saya kasih coba-coba buku cerita. Nah, mungkin saya yang pertama akan melakukan kesan beliau terhadap buku yang sudah saya berikan kepada beliau gitu. Kemudian yang keduanya, saya kan di sekolah itu ada komunitas belajar ya, di kami itu ada komunitas belajar hebat, di mana hebat itu artinya himpunan edukasi berbagi aspirasi dan terampil. Nah, saya ingin mengajak beliau untuk selalu aktif ya, bergabung di komunitas hebat itu untuk untuk berbagi pengalaman, berbagi permasalahan apa aja yang ditemukan selama pembelajaran di kelas gitu. Kemudian yang ketiganya, mungkin saya akan sering ngobrol kali bersama beliau ya, memberikan saran juga terkait pembelajaran, bahwa pembelajaran itu harus menggabungkan materi dengan cerita-cerita gitu, sehingga muridnya itu gampang menerima pelajaran. Atau mungkin sebelum memulai pembelajarannya bisa juga dengan cerita-cerita inspiratif seperti itu Bu, supaya murid-muridnya jadi terpacu dan mengetahui hal-hal yang lain. Jadi secara tidak langsung guru tersebut ya bisa memberikan pembelajaran yang lebih menarik. Oke, bagus sekali. Baik Bu, komitmen saya tentunya harus berusaha ya Bu ya, mengajak beliau supaya supaya pembelajarannya beliau itu berpihak kepada murid dan bisa memahami sesuai kebutuhan belajar murid. Oh iya, baik kalau begitu Bu. Nah, untuk melaksanakan tugas Ibu kali ini, kira-kira siapa yang akan membantu Ibu dalam melaksanakan komitmen yang Ibu buat hari ini? Mungkin tentunya saya juga membutuhkan bantuan ya Bu ya. Komitmen ini saya ingin berkolaborasi bersama kepala sekolah dan juga para guru. Oke Ibu, baik. Saya yakin Ibu pasti bisa berhasil mengajak guru tersebut agar dapat melaksanakan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Oke, good luck Bu Eli. Ya, terima kasih Bu Herni. Ya, sama-sama Bu. Oh ya, bagaimana perasaan Ibu Eli setelah melakukan percakapan ini? Yang pertama Bu, saya jadi merasa lega Bu ya. Terima kasih kepada Bu Herni, saya jadi tercerahkan juga, saya bisa menemukan solusi-solusi ya dari permasalahan saya. Kemudian yang kedua, saya juga jadi merasa senang ya, karena dapat memberikan manfaat bagi murid-murid saya dan juga rekan kerja saya. Kemudian yang ketiganya, saya juga jadi belajar dari permasalahan rekan saya ini untuk menjadi guru yang baik ya, mengajar menjadi lebih baik lagi. Bahwa intinya apa yang diekspektasikan oleh guru tidak akan sejalan kalau guru tidak memahami kebutuhan belajar murid dan guru belum sepenuhnya berpihak kepada murid, seperti itu. Wah, mantap Bu Eli. Alhamdulillah kita dapat memberikan manfaat Bu Eli. Nah, dari obrolan yang kita lakukan hari ini, jadi ada beberapa hal yang bisa saya simpulkan. Yang pertama, ternyata Bu Eli sudah benar melakukan persuasi dengan mengajak beliau makan dan mengobrol di sana sehingga dia lebih terbuka. Kemudian memberikan buku inspirasi dengan berharap rekan kerja Bu Eli bisa mencari menggali bahwa guru yang baik itu seperti apa dan mengajak di komunitas hebat Ibu. Lalu di sini juga menjadi teman curhat berbagi buat rekan kerja Ibu. Masya Allah itu membantu ya sebenarnya untuk rekan kerja Ibu kali ini ya.
Terima kasih banyak Ibu. Ya, baik Bu Eli, sepertinya waktu berbincang kita sudah selesai dan nampaknya Bu Eli dan saya akan bersiap-siap kemudian untuk melanjutkan aktivitas. Nah, nanti kabari ya Bu ya kalau misalnya ternyata aksi Ibu sudah bisa Ibu lakukan, karena saya ingin tahu, ingin informasi juga buat saya untuk bagaimana cara Ibu membantu rekan Ibu, semoga lancar dan memberikan kontribusi terhadap rekan Ibu itu. Amin, sama-sama Bu Herni. Saya juga ucapin makasih banget loh Bu udah mengganggu waktu istirahat Ibu. Iya Ibu, sama-sama. Assalamualaikum Bu Eli. Waalaikumsalam. Bangga Ibu. Alhamdulillah Bu ya. Gimana kabarnya Bu hari ini Bu? Alhamdulillah Ibu. Ya. Tadi seperti tadi janji saya Bu ya, saya ingin melakukan pasca observasi yang tadi Ibu sudah melakukan coaching. Nah, tadi menurut Ibu nih coaching Ibu gimana Bu? Udah terlaksana kan? Alhamdulillah Ibu, saya sudah melakukan coaching hari ini. Iya. Nah Bu, untuk pasca observasi ini ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan Bu, boleh Bu? Boleh Ibu, mangga. Pertanyaan pertama nih, hal apa yang sudah Ibu dapatkan saat Ibu coaching tadi, dan indikator ketercapaian apa yang sudah Ibu capai pada saat coaching tadi? Pada coaching saya hari ini, saya coba untuk melakukan coaching itu dengan alur tirta Bu. Di sana saya mencoba untuk menanyakan tujuan, terus saya coba mengidentifikasi masalah, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa menggali kunci untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusinya. Baik Bu ya, tadi saya juga lihat Bu ya, Ibu sudah berhasil melaksanakan coachingnya. Berdasarkan hasil pengamatan saya juga, Ibu tadi sudah melaksanakan proses coaching itu dengan alur tirta. Ibu sudah berhasil menyampaikan tujuannya, Ibu juga sudah bisa mengidentifikasi permasalahan apa yang ada dalam diri coaching, dan juga saya lihat Ibu tuh sudah bisa mengarahkan coaching untuk bisa menemukan sendiri rencana aksi yang akan dia lakukan gitu. Dan dari yang saya amati juga tadi Ibu itu sudah bisa menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada diri coaching gitu, agar rencana aksi yang sudah coaching rencanakan bisa berjalan dengan baik. Dan tadi juga saya melihat bahwa Ibu itu sudah sangat fokus ya pada coaching ya. Jadi saya lihat Ibu tuh sudah mencapai kompetensi yang Ibu harapkan tadi, kompetensi untuk mendengarkan aktif. Jadi Ibu mendengarkan dengan aktif, terus terlihat juga Ibu sudah fokus, dan juga terlihat bahwa Ibu sudah bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot pada coaching. Bu, ada satu lagi pertanyaannya, boleh Bu? Boleh Ibu. Nah, untuk kedepannya nih Bu, kompetensi apa lagi nih yang ingin Ibu kembangkan saat Ibu melakukan proses coaching? Untuk selanjutnya saya akan coba melakukan coaching dengan memahami alur tirta lebih baik lagi, sehingga coaching yang saya lakukan atau lakukan untuk kemudian hari bisa lebih baik dari apa yang saya lakukan hari ini. Oh iya Bu, bagus Bu ya. Jadi Ibu sudah ada target lagi apa yang Ibu kembangkan. Saya lihat Ibu sudah sangat luar biasa, sudah melaksanakan proses coaching dengan lancar, dengan baik, dan juga sudah melakukan proses alur tirtanya dari awal sampai akhir. Terima kasih sekali Bu ya sudah mengikuti sesi observasi ini. Semoga apa yang kita laksanakan hari ini bisa bermanfaat untuk proses coaching berikutnya, dan juga apa yang Ibu harapkan untuk target-target kompetensi coaching yang ingin Ibu capai bisa Ibu raih semuanya, bisa Ibu maksimalkan juga semuanya. Terima kasih Ibu, terima kasih juga atas waktunya Bu ya. Iya, makasih Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Eli, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Kabar baik Ibu. Ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Ibu. Oke Ibu, hari ini kita akan melaksanakan coaching ya. Ibu akan melaksanakan coaching. Gimana Bu? Ibu sudah siap? Ya, insya Allah siap Bu. Oke Bu, nah sebelum kita melakukan coaching, ada sedikit yang akan saya bicarakan dulu oleh Ibu dan akan saya tanyakan. Boleh Bu? Iya, boleh Bu. Silakan. Iya. Baik Bu, pada saat coaching hari ini nanti
coach dan koci itu akan saya amati. Jadi ibu akan saya amati dan ibu akan saya nilai sesuai rubrik penilaian coaching. Nah, selanjutnya apakah nanti ibu saat coaching itu sudah sesuai dengan alur tirta? Nah, kemudian bagaimana ibu bisa memberikan pertanyaan yang berbobot sesuai kata kunci kepada koci, dan juga bagaimana nanti koci tersebut merespon dan menanggapi pertanyaan yang ibu berikan. Nah, jangan lupa hal ini disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya adalah ibu harus bisa melakukan kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi yang ada. Nah, mungkin sebelum dilakukan observasi akan ada yang saya tanyakan, boleh ya Bu ya? Iya, boleh. Oke, pertanyaan pertama ya Bu. Kira-kira yang akan ibu tanyakan itu kompetensi apa saja yang akan dikembangkan pada saat coaching kali ini? 3 kompetensi yang akan saya kembangkan, di mana kompetensi pertama itu kehadiran penuh, kemudian yang keduanya mendengarkan secara aktif, dan yang ketiganya yaitu akan mengajukan pertanyaan berbobot sesuai kata kunci, seperti itu Bu. Ya, dari ibu itu ada 3 kompetensinya. Nah, sekarang dari 3 kompetensi yang akan ibu kembangkan itu kompetensi mana yang menurut ibu dikembangkan kembali secara spesifik dan ingin ibu observasi dalam coaching kali ini? Ya, mungkin dari 3 kompetensi itu saya ingin mengembangkan di kompetensi yang kedua ya Bu ya, yaitu mendengarkan secara aktif. Karena dengan mendengarkan secara aktif saya akan menemukan sebuah kata kunci untuk saya ajukan menjadi sebuah pertanyaan yang berbobot. Oke Ibu, terima kasih. Kemudian yang terakhir ya Bu ya, indikator apa yang Ibu inginkan dalam proses coaching kali ini? Mungkin untuk indikator ketercapaiannya Bu ya, saya akan melihat apakah si coach ini sudah bisa mencari solusi, dan apakah sudah misalnya sudah membuat langkah-langkah permasalahannya gitu untuk coach ini. Kemudian nanti yang dihadapinya juga si coach ini akan memiliki sebuah rencana ke depannya, seperti itu, langkah apa yang harus dilakukan. Oke Ibu, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Untuk selanjutnya silahkan Ibu melakukan coaching dengan sebaik-baiknya, dan nanti setelah proses coaching selesai kita akan ngobrol-ngobrol kembali, nggak apa-apa ya Bu ya? Iya, tidak apa-apa Bu. Oke Ibu, mangga silahkan melakukan proses coachingnya. Iya, terima kasih Bu. Sama-sama. Silakan masuk. Ya, makasih ya, boleh juga Iya, masuk. sama-sama. Mari Bu sini. Gimana Bali? Kabarnya Bali? Iya, alhamdulillah baik Bu Riri. Bu Eli, maaf ya ini saya ganggu nih waktunya, Iya, tapi apa-apa. lagi istirahat kan ya? Iya. Ada kegiatan nggak Bu Eli nih? Kebetulan nih lagi istirahat juga. Iya. Kira-kira nih di waktu istirahat ini, insya Allah lah diluangkan buat Bu Riri ya. Terima kasih banyak. Iya, sama-sama. Iya gini Bu, saya tuh sengaja Bu ya, kan kemarin saya udah telepon ke Ibu kan, saya ada yang mau diobrolin gitu. Saya sebenarnya di sekolah itu kemarin lagi ada yang ganjel gitu Bu ya, Iya. agak nggak enak gitu. Tapi bingung saya mau curhat ke siapa, oh saya ingat ada Bu Eli gitu. Jadi Iya. saya hubungin Bu Eli aja. Tapi nggak ganggu kan Bu ya? Enggak kok, enggak. Kebetulan lagi istirahat. Boleh nih. Kira-kira Bu Riri itu mau cerita apa sih? Mau ceritain masalah apa ya? Tapi sebelum ke cerita, Bu Riri juga ungkapin juga tujuannya, harapan Bu Riri nanti di obrolan kita. Jadi gini Bu, waktu kemarin itu kan saya diobservasi itu yang disupervisi gitu ke kelas sama kepala sekolah. Lalu pada saat saya diobservasi itu kepala sekolah agak komplain Bu ke saya. Katanya beliau keberatan karena saya itu cuma pakai satu sumber belajar. Tapi karena saya pikirnya ya nggak apa-apa kan Bu ya, yang penting kan tujuan belajar juga kan tercapai gitu. Tapi kayaknya kalau dari mukanya itu kelihatannya nggak seneng gitu Bu. Jadi agak ganjel gitu, saya nggak enak gitu ya. Iya. Ya saya pengennya sih gimana ya supaya saya ngerasa yang saya lakuin itu benar gitu. Tapi saya juga nggak enak sama kepala sekolah. Jadi gimana Bu ya itu solusinya ya Bu ya? Gitu ya. Emangnya ke kepala sekolah Bu Riri itu
apa sih yang disampaikan ke Ibu Riri? Beliau itu pas supervisi saya itu bilangnya gini, Bu kalau bisa jangan cuma pakai buku teks, kalau bisa bervariasi gitu. Tapi kan karena saya ngerasa nggak ada masalah gitu, saya langsung jawab aja, Bu, ya kan Pak, yang penting tujuan belajarnya itu saya tercapai Pak, walaupun cuma pakai satu buku teks. Tapi pas udah selesai kok mukanya nggak enak gitu ya. Nggak enak aja gitu, jadi ganjel aja, dipikirin aja gitu, kepikiran sampai sekarang gitu. Oh gitu ya. Nah memangnya Bu Riri itu pakai buku teks apa itu? Saya pakai buku paket yang ada di sekolah sih, Bu, karena kan biar anak-anak semua juga punya gitu kan. Iya. Baik. Nah kalau menurut Ibu Riri, apakah dengan buku paket yang Ibu gunakan itu tujuan pembelajarannya itu memang sesuai dengan harapannya, sudah tercapai gitu? Sebenarnya sih ya tercapai, tapi ada juga sebagian yang ternyata nggak ngerti-ngerti ya. Apa yang salah gitu ya, kadang-kadang saya juga masih mikir gitu ya. Jadi ya gitulah Bu, nama juga beda-beda ya namanya ya. Iya betul. Nah baik, dari situasi seperti itu ya, menurut Ibu nih situasi ideal untuk murid Ibu itu seperti apa sih? Kalau harapan saya sih semua murid itu semuanya bisa mengembangkan potensi optimalnya gitu, semuanya bisa paham di pelajaran saya, dan semuanya juga bisa menjadi diri mereka sendiri dan bisa mewujudkan harapan-harapan mereka di pelajaran saya gitu. Harapannya sih kayaknya seperti itu. Oh iya, baik. Lalu kira-kira apa ya? Apakah dengan menggunakan buku paket itu bisa mengembangkan semua kebutuhan belajar murid itu? Kalau pas praktek sih kemarin memang ada beberapa yang nggak bisa ditiru ya. Mungkin karena dia gaya belajarnya mungkin kinestetik juga ya. Karena ada beberapa, mungkin kalau yang visual anteng dikasih buku paket mereka anteng, tapi pas yang audio sama yang kinestetik ya agak bingung juga sih. Saya juga emang agak baru ngecek juga kemarin, ternyata oh ini nggak bisa diem, dikasih buku paket nggak bisa diem gitu. Walaupun kalau dilihat rata-rata ya sebagian gitu ya, nggak semua, sebagian yang mengerti gitu apa yang saya sampaikan. Oh iya, baik. Sekarang Bu Riri jadi sudah ada gambaran ya, jadi sudah tergambar ternyata murid Bu Riri itu beragam ya. Lalu apa yang bisa Bu Riri lakukan supaya bisa membantu kebutuhan belajar murid-murid Ibu yang berbeda itu? Kayaknya sih kalau untuk murid-murid yang berbeda tersebut mungkin saya perlu tambahan media kali ya Bu ya. Kalau untuk yang kinestetik mungkin saya bisa bikin praktek-praktek mungkin ya, jadi mereka bisa bergerak sesuai dengan gaya belajarnya, dan juga saya juga mungkin bisa tambahin video mungkin ya untuk yang audio, karena kemarin pas praktek jadi kasih buku aja mereka kayaknya nggak paham gitu Bu. Ya jadi kayaknya mungkin bisa lah tambah video atau tambah praktek-praktek untuk menyesuaikan gaya belajar mereka, kayaknya sih gitu. Jadi lebih bervariasi. Iya. Nah, Bu ya harus bervariasi juga ya. Nah, jadi menurut Bu Riri nih, kalau dilihat ya dari situasi ideal yang diharapkan tadi ya, semua murid itu bisa mengoptimalkan potensinya nih. Menurut Bu Riri ya, skala 1 sampai 10 ya, Ibu ini ada di posisi angka berapa sih? Kayaknya kalau sekarang kayaknya baru 6 deh ya. 6. Iya. Oh iya, oke, 6. Nah, kalau di angka 6 menurut Bu Riri, di angka 6 itu seperti apa? Ya, bisa Ibu Riri jelaskan? Kalau menurut saya sih di angka 6 karena memang sebagian murid saya itu kan banyaknya visual ya. Jadi sudah bisa mengerti yang saya ajarkan pada mereka. Tapi sebagiannya lagi itu yang berbeda-beda, yang belum terakomodir oleh pembelajaran yang saya berikan. Jadi kayaknya masih ada di angka 6 lah Bu kalau saat ini gitu. Iya, ya. Baik ya. Nah, menurut Bu Riri nih, Bu Riri ingin meningkatkan ke level berapa gitu kalau dari skala 1 sampai 10 itu menurut Bu Riri idealnya?
kayaknya kalau saya udah mulai menerapkan yang bervariasi kayaknya bisa lah Bu, kalau nyampe 8 lah mungkin kayaknya bisa kejar deh Bu. Oke, 8 ya. Nah, kalau seperti itu berarti apa nih yang akan Ibu Riri lakukan untuk bisa mencapai skala 8 itu? Mungkin yang pertama saya rumuskan dulu rencananya ya Bu ya. Saya paling susun dulu RPP yang bisa mengakomodir semua gaya belajar anak-anak tersebut ya. Terus saya tambahkan juga berbagai media-media baru mungkin yang bisa membantu mereka untuk lebih memahami. Dan juga saya cari-cari referensi juga kayaknya Bu. Oh Iya. betul, baiklah. Hebatnya insya Allah lah nanti dari peningkatan itu ya Bu Riri akan lebih baik lagi gitu ya. Nah, untuk membuat pembelajaran yang Ibu sampaikan nanti apa yang akan Ibu lakukan? Mungkin apakah ada alternatif lain atau pilihan lain yang akan Ibu Riri lakukan? Kayaknya sih yang paling utama itu sih merencanakan pembelajaran dulu, terus bikin video. Kalau bikin kayaknya belum terbayang ya Bu, paling saya lihat-lihat dulu. Dan paling saya minta tolong kayaknya Bu ya, saya juga harus koordinasi kayaknya Bu ya. Karena saya jadi gak enak ya. Iya. Saya udah agak bikin kecewa kepala. Akhirnya saya juga akhirnya saya juga harus koordinasi lagi ya sama kepala itu. Jadi agak Tidak gimana apa-apa gitu ya, gitu. Karena kita kan pasti membutuhkan kolaborasi ya. Insya Allah Bu Riri tidak akan sendirian ya. Baik, nah menurut Ibu apakah ada ya yang bisa membantu Ibu menyiapkan pembelajaran yang beragam seperti yang Ibu sampaikan tadi ya, selain operator, mungkin rekan kerja juga? Ada sih, kayaknya ada senior yang bisa bantu saya. Dan kepala sekolah saya juga lebih jago Bu, soalnya dia juga udah pernah jadi kepala berprestasi kayaknya. Jadi saya jadi nggak enak juga ya dari sama kepala sekolah udah agak gimana, ternyata saya ini butuh banget ya sama kepala sekolah Bu. Aduh. Iya, tidak apa-apa Bu Riri ya. Iya, jadi kesadar juga. Iya, alhamdulillah ya Ibu sudah punya gambaran tadi apa harapannya ya kepada kepala sekolah dan bagian dari mengembangkan diri Ibu juga ya. Gimana Ibu? Ibu sudah punya gambaran apa harapan kepala sekolah dan bagian untuk mengembangkan diri Ibu? Ya Bu, jadi saya jadi tersadar juga ya. Tadinya saya pikir yang penting kan tujuannya sama, tujuannya tercapai. Tapi ternyata memang benar Bu, kepala sekolah itu meminta saya mengembangkan diri, mencari metode sumber bervariasi itu kan memang untuk diri saya sendiri gitu ya. Dan memang benar ternyata kalau ingin membuat pembelajaran yang berpihak pada murid, saya harus melakukan itu Bu. Jadi kayaknya saya harus minta maaf secepatnya Bu sama kepala ya. Jadi nggak enak gitu ternyata saya ya yang nggak ini gitu ya, nggak sesuai dengan harapan kepala sekolah. Tidak apa-apa Bu Riri, jangan merasa bersalah. Semua manusia tadi kepikiran gitu ya, nggak enak gitu. Iya, tidak apa-apa. Baik, nanti dari obrolan kita hari ini nih, sekarang hal apa ya yang paling pertama yang akan Ibu Riri lakukan? Kayaknya sih yang pertama biar clear, saya paling datang dulu minta maaf dulu ya sama bapak kepala sekolah biar lebih tenang juga hatinya gitu, karena dari tadi lihat dalam mukanya nggak enak gitu, pikiran nggak tenang. Jadi kayaknya Bu saya mau minta maaf dulu deh. Nah setelah itu baru saya pikirin untuk rencana pembelajaran yang lebih baik gitu ke depannya. Baik, bagus Ibu ya, luar biasa. Baik, untuk selanjutnya nih apa rencana Ibu? Ya kalau udah beres dengan kepala sekolah, mudah-mudahan beliau juga memaklumi ketidaktahuan saya gitu ya. Saya baru nih mau mulai merancang RPP yang melibatkan yang memasukkan berbagai media dan sumber-sumber belajar yang bervariasi yang disesuaikan dengan gaya belajar murid-murid saya. Ya, setuju banget. Saya dukung Bu Riri ya. Mudah-mudahan sukses nanti ke depannya. Makasih banyak Bu Eli. Jadi saya tercerahkan ya. Tadinya saya merasa apa sih, saya juga merasa di posisi yang nggak salah gitu. Tapi ternyata memang ya saya yang salah ternyata ya. Saya mikirnya hanya tujuan atau proses yang baik gitu. Jadi ya, makasih banyak Bu Eli udah bantu saya.
sama-sama Bu Riri ya. Makasih juga udah luangkan waktunya buat saya ya Bu. Sama-sama Bu Riri ya, kita saling berkolaborasi aja. Saya yakin lah dengan kompetensi yang Bu Riri miliki ya, pasti Bu Riri bisa menghadapi semua ya permasalahan atau kendala itu selama pembelajaran. Karena saya melihat ada kompetensi yang terpendam gitu ya di Bu Riri itu, nanti yang suatu saat itu semua guru-guru akan meminta kepada Bu Riri untuk diajarkan. Enggak berharap seperti itu juga sih. Tapi intinya semoga saya sama kepala sekolah bisa clear ya Bu ya, doanya juga Bu ya. Kapan lihat tuh mau menghadap kepala sekolahnya? Kayaknya sih udah habis jam hari ini deh Bu. Saya kan masih ada kelas, kayaknya udah beres kelas. Saya langsung ditemuin kepala sekolah gitu ya, biar lebih tenang aja gitu. Nah, Ya. itu ya. Jadi memang betul kalau ada niat baik itu jangan ditunda-tunda, harus segera. Iya, begitu ya Bu Riri. Pokoknya Bu Riri tetap sukses, selalu lancar dalam karirnya. Kabari saya nanti ya. Apa nih perkembangannya sudah Bu Riri ya rencana yang sudah Bu Riri lakukan. Saya ingin melihat nih apa aja yang sudah meningkat di Bu Riri ini. Ya, Buat Bu Riri. Saya doakan saya Bu supaya dengan kepala sekolah saya lancar. Tidak ingin kepala sekolah bisa menerima saya dan memaafkan saya dengan baik dan semuanya bisa berjalan. Makasih banyak ya Bu. Iya, sama-sama. Makasih banyak udah diganggu waktunya. Makasih banyak Bu Eli. Semoga sehat selalu ya Bu Eli. Iya, amin. Mari Bu Eli. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Eli. Waalaikumsalam Bu Erni. Alhamdulillah Ibu, tadi saya sudah mengamati coaching yang Ibu lakukan bersama Bu Riri ya. Bagaimana Ibu perasaannya? Alhamdulillah lega Bu. Alhamdulillah ya Bu ya. Nah, tapi mohon maaf Ibu, sebelum penutupan saya akan menanyakan beberapa pertanyaan pasca observasi ini. Yang pertama Bu, apa saja yang sudah Ibu dapatkan pada saat coaching terkait indikator pencapaian yang tadi Ibu inginkan? Ya. Tadi saya sudah melakukan coaching Bu ya dengan alur Tirta, di mana saya menanyakan tujuan pembelajaran, kemudian juga tadi saya mengidentifikasi permasalahan dan juga rencana aksi serta tanggung jawab, sehingga dengan alur-alur tersebut saya bisa menggali seorang coach ya, menggali coach untuk menceritakan permasalahannya secara mengalir gitu. Oke, ya Ibu, alhamdulillah saya juga tadi sudah mengamati dan Ibu sudah berhasil melakukan coaching dengan alur Tirta. Tadi saya observasi Ibu sudah melakukan pertanyaan dari alur Tirta tadi, menanyakan tujuan pada coaching dan sudah mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi oleh coaching sampai akhirnya ada aksinya dan sampai si coaching juga memberikan solusi sebagai bentuk tanggung jawab. Nah, di sini saya mendengar percakapan Ibu dengan coach itu sudah fokus terhadap coachingnya. Artinya Ibu sudah ada kehadiran penuh. Karena tadi Ibu kan memang mengatakan ingin indikatornya adalah kehadiran penuh. Saya sudah lihat di situ Ibu sudah fokus terhadap coaching. Artinya Ibu sudah hadir secara penuh dan Ibu mendengarkan secara aktif apa yang memang Ibu hadapi pada coaching dan memberikan pertanyaan yang berbobot ya Bu ya. Dan itu sebagai kata kunci dari coachingnya. Luar biasa Ibu apa yang udah Ibu lakukan hari ini proses coachingnya. Mudah-mudahan sukses ke depannya Bu Eli dan diberikan kemudahan lagi dalam coaching selanjutnya. Oh ya Ibu, tapi nggak apa-apa ya, satu lagi ada kompetensi yang harus saya tanyakan di sini. Itu kira-kira apa lagi Bu setelah kompetensi yang tadi Ibu kembangkan? Apakah ada kompetensi selanjutnya yang bisa Ibu kembangkan ke depannya? Ya mungkin Bu, saya ingin menjadi lebih baik lagi biar terutama di praktek coaching ini saya ingin menguasai alur Tirta ya yang lebih baik, juga saya ingin menguasai 3 kompetensi yang paling penting. Oke Bu, alhamdulillah baik sekali dan luar biasa.
Jadi untuk selanjutnya Ibu akan lebih memahami alur tirta dan ingin mengoptimalkan ke depannya. Dan saya harapkan kita semua dan Ibu mungkin ya pada intinya bisa melakukan coaching lebih baik gitu ya. Sehingga semua yang diinginkan itu tercapai. Amin saja ya Bu. Ya, terima kasih Ibu atas waktunya. Sama-sama, saya juga terima kasih. Ibu, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, praktek coaching telah kami laksanakan. Semoga apa yang kami tampilkan bisa menjadi inspirasi untuk kita semua dan juga menjadi pengembangan diri yang lebih positif untuk kami bertiga. Terima kasih. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.